Sesuai dengan agenda kita, pada pertemuan kelima, kita akan mendiskusikan tentang penyajian laporan keuangan, yaitu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mempraktikkan bagaimana memproduksi sebuah video pembelajaran yang berisi tentang materi perkuliahan dengan menggunakan software Camtasia. Camtasia adalah software screen recording yang cukup populer dan banyak digunakan para profesional saat ini. Fitur-fiturnya yang cukup lengkap dan interface-nya yang mudah, memudahkan bagi kita para pemula untuk menggunakannya. Kita akan mulai dengan mengaktifkan aplikasi Camtasia. Bahan konten dari materi yang akan kita rekam ini adalah berupa PowerPoint yang sudah saya siapkan. Kita seolah-olah menjadi presenter di depan audiens. Kita mulai dengan membuka PowerPoint. Ini sekarang, dan kita bisa langsung mengisi suara PowerPoint, misalnya seperti ini. Sesuai dengan agenda kita, pada pertemuan kelima kita akan mendiskusikan tentang penyajian laporan keuangan, yaitu yang terkandung di dalam PSAK nomor 1 dan PSAK nomor 2. Ada 3 hal yang akan kita diskusikan. 5 yang kita diskusikan pada hari ini adalah: pertama, tentang tujuan laporan keuangan, yang kedua tentang ruang lingkup laporan keuangan, dan ketiga terkait dengan struktur dan isi laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan setidaknya adalah: pertama, memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas untuk periode tertentu. Oke, saya kira untuk contoh video pembelajaran saya kira cukup sampai di sana dulu, tidak terlalu panjang. Kemudian kita tinggal bagaimana melakukan pengeditan. Nah, setelah selesai kita merekam, maka kita tekan F10 untuk mengakhiri perekaman. Inilah halaman editing dari Camtasia. Pada saat ini kamera sedang saya nonaktifkan, dan hasil rekaman tadi kita sudah ada di sini. Nah, pertama kita bisa melakukan preview dulu. Kita bisa melakukan preview dengan klik kanan, maka akan muncul preview seperti ini. Oke. Ini adalah timeline tempat pengeditan baik audio maupun videonya. Kemudian di bagian sini adalah menu terkait dengan ini media yang akan kita gunakan. Media di sini bisa video, bisa audionya yang nanti akan kita masukkan ke dalam timeline. Kemudian ada library. Jadi Camtasia sudah menyiapkan beberapa tambahan untuk kita menambahkan efek-efek yang diperlukan di dalam video kita, baik itu berupa visualisasi maupun juga audionya ya. Seperti itu, ada music track, ada motion background, juga ada judul halaman-halaman judul yang bisa kita manfaatkan. Kemudian pilihan transisi. Oke. Sementara ini adalah halaman monitornya. Monitor kita akan melihat apa yang ada di dalam hasil perekaman kita. Dan di bagian ini menggambarkan properti dari semua media yang kita gunakan, baik itu audio maupun video.
Ini adalah terdiri dari beberapa track, kita bisa menambah track. Nah, di track ini inilah kita akan baik memotong, edit dan sebagainya di dalam. Oke, ini adalah hasil rekaman sebelumnya. Nah, ini salah satu contohnya. Ini adalah media yang sebelumnya yang tidak diperlukan untuk ini, apa namanya, rekaman kita sekarang ini. Ini kita bisa hapuskan menekan tombol kontrol, tahan, kemudian backspace. Nah, maka akan terhapus ke sebelah kirinya. Jadi tidak ada lagi timeline media lain yang masuk dalam track. Kita tinggal masukkan hasil rekaman terakhir kita dengan mengklik kanan add to timeline and play it. Nah, ingat dimana kita memposisikannya seperti ini, maka tidak akan berada di sini posisinya. Kita bisa di sini. Ini artinya kita akan menambahkan media ini ke track di sebelah garis magnet. Nah, seperti itu. Ini berarti videonya sedang aktif dan segera bisa kita edit. Baiklah, kita akan lanjutkan pengeditan terhadap hasil proses perekaman video kita dengan mulai membuka Camtasia. Dan ini kita sedikit mulai dari awal lagi. Membukanya kita buka halaman Camtasia seperti ini. Lalu kita lakukan import terhadap media yang hasil rekaman tadi. Import yang sudah ada. Oke, ini kalau nggak salah boleh kita review dulu, melihat isinya. Oke, benar. Jadi ini yang akan kita edit, langsung kita insert ke dalam timeline playhead. Nah, jadi seperti ini. Inilah hasilnya. Oke. Ini kita akan lihat bagian langsung pada presentasi. Nah, dari sini kita akan melihatnya. Kita akan mulai dari sini. Lihat. Oke, di sini ya. Nah, ini kita pakai hanya bagian contohnya saja untuk diambil menjadi video pelajarannya, karena akan kita buang sebagian rekaman yang di sebelah kiri ini, jadi kita sisakan sebelah kanan.
shift, kemudian ini track nomor 2 adalah track audio visual, sementara track 1 adalah rekaman monitor, layar monitor. Keduanya kita akan potong di sini, kemudian pilih split ini, klik, nah sudah terpotong. Begitu ini kita buang, kemudian tekan tombol kontrol dan tahan dengan diiringi menekan backspace. Nah, maka terpotonglah sudah, dan sisa yang ini akan kita edit. Oke, sampai di sini misalnya. Kita potong lagi. Kemudian sudah cukup. Kemudian kita lihat di sini tanda-tanda grafik ini adalah sinyal dari audio. Kita sebelum edit yang lainnya, kita misalnya mengedit audio dulu dengan mengurangi noise. Ini ada beberapa noise di dalamnya. Bawa kursor di sini, kita pilih modify, add effect, audio effect, noise removal. Nah, sekarang secara default noise removalnya ada seperti ini. Kemudian untuk menstabilkan suaranya, kalau dilihat dari grafik ada yang tinggi, ada yang rendah. Supaya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, kita lagi tambah add effect, audio effect, kemudian audio compression. Lalu tambah lagi agar memulainya itu dengan lembut, kita tambahkan fade in. Lihat di sini audionya dimulai dari suara yang lembut, dan tambahkan di akhir nanti audio fade off. Kita boleh periksa suaranya. Nah, sekiranya udah cukup normal. Baik, sekarang kita melakukan perubahan. Misalnya ini adalah hasil rekaman kamera yang di sini. Kita bisa perbesar dengan menekan tombol shift dan tarik agar memperbesarnya secara proporsional pembesaran. Nah, sekarang kita lihat di bagian atas ada warna hitam, bawah jadi hitam. Ini bisa kita hilangkan dengan melakukan cropping. Caranya tekan tombol Alt dan tahan, kemudian tarik ke atas, dan di atas kita tarik ke bawah. Nah, sekarang hilang warna hitamnya. Itu sekarang
Misalnya kita ingin menghilangkan background karena ada kebetulan backgroundnya berwarna hijau, sehingga orang sering menyebutnya dengan green screen effect. Ini kita bisa hilangkan hingga backgroundnya menjadi transparan dengan cara klik modify, add effect, visual effect, kemudian color, remove color. Nah, seperti ini. Oke, defaultnya adalah hijau. Kita bisa sesuaikan dengan mengklik apa ini namanya pulpen atau pena ya, seperti ini, kemudian kita tunjuk warna ini. Nah, maka hilanglah sudah backgroundnya. Sekarang kita boleh perbesar, boleh dipindahkan, boleh ke sini, boleh ke sini, terserah. Hasilnya kita lihat. Nah, bagian kanan ini masih mengganggu, kita bisa cropping lagi dengan menggunakan tombol Alt sampai sini. Ini juga enggak proporsional. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ini bisa kita perbaiki karena ada efek dari pencahayaan. Jadi kita terus. Nah, kemudian kalau dirasa terlalu terang, bisa dimodifikasi visual effect-nya dengan color adjustment. Ini karena sebelumnya menggunakan maka dia kita akan kembalikan dulu. Nah, sekarang warnanya sudah lumayan netral ya. Kita misalnya akan menambahkan background musik dari awal. Pilih musiknya dan dari kompresi.
video. Oke, sekarang kita tempatkan di misalnya di awal, add to timeline replay. Nah, dia ada berada di track nomor 3. Sekarang kita coba. Oke. Agar audio tidak tenggelam, maka background kita kecilkan dengan seperti ini. Ini agar perbedaannya jadi lebih halus, kita tambahkan dengan efek transisi. Ini ada beberapa transisi. Nah, ini add transisi, add to selected. Nah, kita lihat sekarang efeknya, perpindahan jadi lebih halus. Oke, saya kira sebagai contoh cukup sampai di situ. Kita tidak terlalu panjang. Demikianlah cara mengedit secara basic, ya. Editing basic seperti pemotongan video, editing audionya, kemudian media baru dan seterusnya. Untuk lain-lainnya belakangan kita bisa pelajari secara mandiri dengan memilih beberapa. Di sini ada library, banyak sekali template. Di sini misalnya kalau ingin menambahkan background seperti ini, atau ingin membuat dapat halaman judul, nanti kita tambahkan dengan template ya, cukup. Oke, contohnya ada dulu di sini. Penambahan setelah nanti sudah biasa. Demikianlah cara mengedit yang secara basic dan menggunakan Camtasia. Ini kita potong saja karena ini kita tidak perlukan. Oke, bisa dulu.
klik share dan masukkan video dengan format, kita pilih video format MP4. Oke, selesai. Kita hari ini untuk mempelajari bagaimana menggunakan Camtasia secara singkat. Sesuai dengan agenda kita, pada pertemuan kelima kita akan mendiskusikan tentang penyajian laporan keuangan, yaitu yang terkandung di dalam PSAK nomor 1 dan PSAK nomor 2. Ada 3 hal yang akan kita diskusikan, minimal yang kita diskusikan pada hari ini adalah: pertama, tentang tujuan laporan keuangan, yang kedua tentang ruang lingkup laporan keuangan, dan ketiga terkait dengan struktur dan isi laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan setidaknya adalah: pertama, memberikan informasi mengenai posisi keuangan